Halo badminton lovers, peristiwa tragis yang menimpa pebulu tangkis China Zhang Zijie pada kejuaraan Asia Junior 2024 membuat Asosiasi Bulu Tangkis Jepang atau NBA atau Nippon Badminton Association mengambil sikap. Zhang Zijie meninggal dunia setelah pingsan secara tiba-tiba saat tampil pada pertandingan China versus Jepang pada Minggu 30 Juni 2024. Zhang tampil pada partai ketiga dari laga terakhir babak penyisihan grup event bergu campuran kejuaraan Asia Junior 2024 di Gor Amongrogo, Yogyakarta. Menghadapi Kazuma Kawano, Zhang tiba-tiba ambruk dan mengalami kejang-kejang ketika hendak menerima servis. Pemain berusia 17 tahun itu mengalami kehilangan kesadaran dengan pernapasan yang tidak kuat sehingga langsung dibawa ke rumah sakit. Zhang selanjutnya ke Rumah Sakit Pusat Angkatan Udara Dr. S. Harjo Lukito sebagai rumah sakit rujukan dari Badminton Asia. Diperlukan waktu 10 menit untuk mencapai rumah sakit dengan jarak waktu tempuh 4,7 km dari venue pertandingan. Namun saat tiba di Rumah Sakit Harjo Lukito, Zhang tidak menunjukkan tanda-tanda denyut nadi dan pernafasan secara spontan, sehingga dilakukan prosedur pijat jantung luar. Kondisi Zhang belum membaik meski telah dilakukan penanganan pijat jantung luar dan dengan bantuan alat bantu nafas selama 3 jam. Pada pukul 20.50 waktu Indonesia Barat, tim medis menyatakan Zhang telah meninggal dunia karena tidak ada respon sirkulasi spontan dan mulai timbul tanda kematian sekunder. Namun pihak official tim China masih meminta tata laksana lebih lanjut sehingga korban dipindah ke RSUP Dr. Sarjito dan tiba dalam kondisi tidak bernafas. Zhang kembali menerima penanganan resusitasi jantung paru selama 1,5 jam. Sayangnya tidak ada respon sirkulasi spontan yang diharapkan. Pada pukul 23.20 waktu Indonesia Barat, juara Asia Junior U17 itu dinyatakan meninggal dengan penyebab henti jantung mendadak. Asosiasi Bulu Tangkis Jepang menyoroti setelah Zhang Zijie terjatuh, tim China melalui pelatihnya bergegas ke lapangan pertandingan. Tetapi wasit yang bertugas tidak mengizinkannya melangkah lebih jauh untuk memahami kondisi atlet. Tim medis yang masuk arena tidak membawa defibrilator eksternal atau AED otomatis. Tim medis juga tidak melakukan kardiopulmoner resusitasi atau CPR dan tindakan darurat kepadanya sehingga menyia-nyiakan waktu emas 4 menit yang kemungkinan bisa menyelamatkan nyawanya. PBSI menjelaskan bahwa staf medis harus mendapatkan izin dari wasit untuk memasuki venue pertandingan. Aturan ini juga dikritik oleh banyak penggemar. Banyak orang membandingkan kejadian ini dengan pengalaman bintang sepak bola Denmark, Christian Eriksen pada Euro 2020 menunjukkan bahwa Eriksen juga tiba-tiba jatuh ke lapangan dan pingsan. Staf medis segera tiba dan melakukan defibrilasi CPR dan AED yang mendapat pujian sebagai model pertolongan pertama yang menyelamatkan nyawanya dari kematian hingga 1.100 hari kemudian. Presiden Asosiasi Bulu Tangkis Jepang, Murai Mitsuru, mengambil tindakan untuk mencegah agar insiden serupa tidak terulang kembali dengan mengadakan pertemuan pada 5 Juli. Selanjutnya mereka berdiskusi dan merilis aturan dan kode etik terbaru wasit. Konfirmasikan apakah ada AED dan periksa apakah status alat sedang mengisi daya dan aspek lainnya bisa digunakan secara normal, kata Mitsuru dilansir dari AUK. Kita harus memiliki dokter dan perawat sebanyak mungkin untuk kompetisi. Hubungi pemadam kebakaran dan rumah sakit darurat terdekat. Pada saat yang sama, Asosiasi Bulu Tangkis Jepang menyebutkan bahwa mereka akan melaksanakan pengajaran di tempat untuk memungkinkan mereka yang terlibat dalam kompetisi memahami dan menggunakan peralatan pertolongan pertama AED. Pihak panitia penyelenggara harus selalu memiliki peralatan AED. Selain itu, Asosiasi Bulu Tangkis Jepang juga menyebutkan respon terhadap berbagai keadaan darurat yang terjadi di lapangan. Jika wasit dan pelatih memperhatikan kondisi fisik pemain adalah abnormal, mereka harus segera melakukan tindakan. Jika pemain terluka atau kehilangan kesadaran, mereka harus segera mengkonfirmasi dan memahami situasinya. Meskipun permainan sedang berlangsung kemajuan tanpa menunggu dokter untuk tiba. Saat mengambil tindakan, kehidupan manusia harus didahulukan. Jika pemain sadar kembali, dia berada di antara wasit dan pemain. Wasit juga tidak diperbolehkan memiliki banyak kontak dengan pemain seperti berfoto bersama, bertukar jersey kompetisi. Demikian pernyataan Asosiasi Bulu Tangkis Jepang.